football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lloris ungkap alasan Spurs tak konsisten musim ini. Kapten Tottenham Hotspur Hugo Lloris mengungkapkan bahwa penampilan timnya yang tidak konsisten musim ini adalah akibat kegagalan bangkit dari kekalahan di final Liga Champions musim lalu. Kiper timnas Prancis tersebut mengatakan Spurs tampil melebihi ekspektasi dalam beberapa tahun terakhir dan hal itu memberikan dampak bagi para pemain. Menurut Lloris, pergantian pelatih juga membuat sulit untuk timnya bisa stabil dan melihat ke puncak. Setelah selalu finish 4 besar dalam 4 musim terakhir, Spurs musim ini berada di urutan ke-8 di Liga Premier Inggris. The Lily Whites juga telah tersingkir dari Piala FA dan Liga Champions sebelum kompetisi dihentikan pada Maret karena pandemi COVID-19. Hazard dan Asensio pulih dari cedera, Zidane lega. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mendapat kabar baik menyongsong bergulirnya kembali La Liga musim ini. Sebab Hazard dan Marco Asensio dinyatakan pulih dari cedera. Hazard dan Asensio sama-sama mengalami musim yang buruk. Hazard mengalami serangkaian cedera, sementara Asensio itu belum pernah tampil setelah mengalami cedera ACL di lutut kirinya pada pramusim tahun lalu. Dihentikannya kompetisi akibat pandemi virus corona ternyata menjadi berkah buat Hazard. Pemain Belgia itu sekarang sudah pulih menjelang kembalinya kompetisi La Liga. Juventus versus Milan ditonton jutaan pecinta sepak bola di Italia. Juventus versus AC Milan menjadi pertandingan pertama di Italia di tengah pandemi virus corona. Duel itu digelar tanpa penonton dan hanya bisa disaksikan via siaran langsung. Football Italia melaporkan bahwa ada 8,26 juta pasang mata yang menyaksikan kelolosan Juve ke final Coppa Italia via saluran Rai One. Jumlah penonton itu lebih banyak 200.000 orang dari semifinal leg pertama antara Milan dengan Juve. Meski demikian, Juve versus Milan kali ini masih kalah jauh dibandingkan final Coppa Italia 2018 yang juga mempertemukan Juve dengan Milan dan laga itu ditonton 10,5 juta orang. Faktor Antonio Conte, Arturo Vidal beri isyarat ke Inter Milan. Pemain tengah Barcelona Arturo Vidal mengindikasikan rasa tertarik untuk bergabung ke Inter Milan dan bereuni dengan Antonio Conte, pelatih yang pernah menanganinya di Juventus. Meski telah mengoleksi 22 penampilan La Liga 2019-2020 sejauh ini, Vidal hanya 8 kali berlaga sebagai starter untuk Blaugrana. Fakta ini membuat Vidal tidak selalu merasa penting di Barcelona. Sementara, Vidal merasa Conte adalah sosok yang menaruh kepercayaan tinggi terhadapnya dan menganggapnya sebagai pemain juara. Vidal dilatih Conte selama 3 tahun di Juventus antara 2011 dan 2014 sebelum sang pelatih meninggalkan Turin. MU ingin bajak Ciro Immobile? Manchester United kabarnya membidik striker baru, penyerang Lazio Ciro Immobile yang menjadi incarannya. Faktor performa lah yang membuat setan merah menginginkan jasa sang striker. MU dikabarkan akan memaksimalkan upaya merekrutnya di bursa transfer musim panas ini. Saat ini, dua penyerang MU masih angin-anginan. Marcus Rashford dan Anthony Martial kerap diusik cedera. Selain MU, Immobile juga sempat dikaitkan dengan Liverpool dan Napoli. Namun, mengingat Lazio sedang bersaing memperebut titel Serie A, mantan pemain Borussia Dortmund itu akan sulit dirayu untuk pindah. Hector Bellerin tunda teken kontrak baru di Arsenal. Baik Arsenal, Hector Bellerin dikabarkan belum mau buru-buru dalam menaikkan sebuah kontrak baru di Emirates Stadium. Kontrak Bellerin di Arsenal masih berlaku hingga Juni 2023, namun muncul spekulasi kalau pemain berusia 25 tahun itu berpotensi meninggalkan klub dalam waktu dekat ini. Bellerin dikait-kaitkan dengan Inter Milan dan Juventus yang terus memantau perkembangan kontrak baru sang bek kanan. Dilansir The Express, Bellerin ingin memastikan apakah Arsenal menuju arah yang tepat di bawah kendali Mikel Arteta sebelum memutuskan untuk menaikkan kontrak baru.
Pelatih Bayern Munchen minta final DFB Pokal dihadiri penonton. Pelatih klub Bundesliga Jerman Bayern Munchen Hans Flick mengatakan bahwa dirinya ingin laga final DFB Pokal digelar terbuka dengan penonton. Di babak final DFB Pokal, Bayern Munchen akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen yang dijadwalkan pada Sabtu 4 Juli 2020 di Stadion Olimpiade Berlin. Pertandingan ini akan dilangsungkan secara tertutup karena pandemi virus corona. Meski demikian, baru-baru ini pelatih Bayern Munchen membuat pernyataan di luar nalar. Hans Flick mengatakan bahwa laga final ini seharusnya dapat pengecualian untuk digelar secara terbuka dengan adanya penonton. Kata Zidane tentang kandang baru Real Madrid. Real Madrid akan bermain di Santiago Bernabeu untuk laga-laga kandang tersisa mereka di La Liga 2019-2020. Santiago Bernabeu saat ini masih direnovasi. Penangguhan kompetisi akibat pandemi virus corona dimanfaatkan Madrid untuk merekonstruksi stadion kandang mereka. Untuk sisa musim ini, Madrid punya kandang baru, yakni Estadio Alfredo Di Stéfano. Menurut pelatih Madrid, Zinedine Zidane, ini bukan masalah. Pasalnya, Zidane yakin pasukannya bisa beradaptasi dengan baik dan mengaku sangat senang. Dramatis, goal injury time Erling Haaland menangkan Dortmund. Borussia Dortmund meraih kemenangan dramatis di markas Fortuna Düsseldorf dengan skor 1-0. Selama 90 menit, Dortmund cuma membuat 6 attempts, sama dengan Düsseldorf dengan 3 on target. Gol sematawayang di pertandingan ini dicetak melalui sundulan Erling Haaland di waktu injury time, tepatnya di menit 94. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Dortmund kukuh di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 66 poin dari 31 laga. Sedangkan Düsseldorf masih ada di posisi ke-16 dengan 28 poin dan masih berjuang menghindari degradasi di 3 laga sisa. Kalahkan Gladbach, Bayern Munich diambang juara. Menjamu Gladbach di Allianz Arena, Die Roten membuka keunggulan lebih dahulu setelah pemain muda Joshua Zirkzee mencetak gol di menit ke-26. Gladbach kemudian menciptakan gol balasan 11 menit kemudian usai diuntungkan dengan gol bunuh diri Benjamin Pavard. Leon Goretzka muncul sebagai pahlawan usai menciptakan gol penentu kemenangan Bayern di menit-menit akhir. Berkat kemenangan ini, The Bavarian semakin mantap memuncaki klasemen sementara Liga Jerman dengan perolehan 73 poin, unggul 7 angka dari Dortmund di bawahnya. Dengan demikian, Bayern hanya butuh 1 kemenangan lagi dari 3 pertandingan tersisa untuk memastikan diri sebagai juara Bundesliga musim ini. Hasil Bundesliga hari ini, Köln kalah 1-2 dari Union Berlin. Wolfsburg bermain imbang 2-2 dengan Freiburg. Hertha Berlin kalah 1-4 dari Eintracht Frankfurt. Paderborn kalah 1-5 dari Werder Bremen. Mallorca versus Barcelona. Lionel Messi dan kawan-kawan berpesta 4-0. Barcelona bertandang ke Mallorca di Son Moix. Laga bermula dengan positif untuk Blaugrana saat Arturo Vidal sudah membawa mereka memimpin di menit kedua. Kubo into the box now looking for Vidal. What a start from... Start cemerlang itu bikin Barcelona kian mudah mengontrol laga hingga akhirnya menambah gol lewat Martin Braithwaite di menit ke-37. Leo Messi going into the area now and there is a second goal. Skor 2-0 bertahan sampai babak pertama usai. Gol ketiga Barcelona baru lahir di menit ke-79 dari kaki Jordi Alba. There's a ball on from Messi to Alba who sprints free into the area. Jordi Alba with the... Messi melengkapi penampilan impresifnya malam ini dengan gol di masa injury time. Finish with a flourish here and Leo Messi onto his right foot and there he does. Barcelona pun kini unggul 5 poin dari Real Madrid. Tim besutan Quique Setien itu mengumpulkan 61 poin dari 28 pertandingan.
Espanyol menang 2-0 atas Alaves. Bermain di Cornellà El Prat, tim tuan rumah sangat mendominasi jalannya pertandingan. Namun Espanyol baru bisa membuka skor di injury time babak pertama lewat aksi Bernardo Espinosa. Memasuki babak kedua, Wuley menggandakan keunggulan tim tuan rumah di menit ke-47. And Espanyol were 1-0 up. It will be 2 right on the restart. Tak ada gol tambahan di sisa laga. Skor 2-0 untuk kemenangan Espanyol bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Espanyol belum beranjak dari dasar klasemen. Sedangkan Alaves masih tetap berada di posisi ke-15 dengan 32 poin. Hasil La Liga hari ini, Celta Vigo kalah 0-1 dari Villarreal, Leganes kalah 1-2 dari Valladolid. Inter tersingkir, Napoli tantang Juventus di final Coppa Italia. Pada pertandingan leg kedua semifinal yang dihelat di San Paolo, Inter yang tertinggal 0-1 di leg pertama butuh kemenangan untuk bisa lolos. Christian Eriksen membawa Inter menyamakan agregat 1-1 di menit kedua. In the Coppa Italia, over the head of him, it's snuck in, and Inter taking the lead. Tapi Dries Mertens membuat Napoli unggul agregat lagi di 5 menit akhir babak pertama. Can he hold off the challenge? He's played the pass, great ball, and they've equalized. Upaya Inter untuk mencari tambahan 1 gol tidak menemui hasil sehingga mereka tersingkir dengan agregat 2-1. Napoli dan Juventus akan bertemu pada final di Olimpico 17 Juni nanti. Conte, kami pantas ke final Coppa Italia 2019-2020. Pelatih Inter Antonio Conte sangat kecewa dengan kegagalan tim asuhannya ke final Coppa Italia. Conte menilai Inter pantas ke partai puncak karena Nerazzurri mendominasi permainan di kedua leg semifinal. Pada 2 leg semifinal, saya yakin kami pantas mencapai final. Saya hanya memiliki sedikit celah untuk mengkritik anak-anak saya setelah malam ini. Karena ini adalah sepak bola agresif yang ingin saya lihat, berusaha mendominasi permainan. Ujar Conte menyadur dari football Italia. Ada lagi kasus COVID-19 di Premier League, salah satunya dari Norwich. Swab tes COVID-19 untuk 8 kalinya diadakan oleh Premier League sedari Kamis 11 Juni sampai Jumat 12 Juni. Ada 1.200 orang dilibatkan baik pemain maupun staf pelatih. Untuk tes ke-8 ini kembali ditemukan adanya kasus baru. Tak cuma 1, tapi 2 orang dari 2 klub berbeda. Salah satunya adalah pemain Norwich yang langsung menjalani protokol karantina sepekan dan dites lagi pekan depan. Real Madrid versus Eibar. Zidane menatap laga ke-200. Zinedine Zidane ditunggu sebuah torehan saat Real Madrid menjamu Eibar di lanjutan Liga Spanyol. Di pertandingan itu, Zidane bakal menorehkan laga ke-200 sekaligus melampaui rekor Vicente Del Bosque. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Zidane. PSG lepas Cavani dan Thiago Silva akhir musim. Hal ini dipastikan oleh Direktur PSG Leonardo terkait status keduanya musim depan. Kebetulan, Cavani dan Silva memang habis kontraknya musim ini. Memang benar kami sudah sepakat untuk berpisah dengan mereka, ujar Leonardo seperti dikutip Football Italia. Cavani dan Silva masih akan bermain dengan PSG di perempat final Liga Champions, lalu final Piala Prancis dan Piala Liga Prancis. Rencananya, kompetisi-kompetisi itu akan dihelat mulai bulan depan. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!